Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah ada yang tidak berangkat? Baik, jika semuanya hadir, kita lanjutkan ke materi. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologinya. Nanti Ibu akan berikan penjelasannya melalui PowerPoint dan kalian akan mengerjakan tugas yang ada di buku secara individu. Sebelum Ibu masuk ke penjelasan materi, kalian bisa menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Baik, Ibu mulai penjelasannya. Tolong perhatikan baik-baik agar kalian nanti bisa mengerjakan soal yang ada di buku. Baik, ini materinya. Sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, reproduksi aseksual atau reproduksi tumbuhan secara vegetatif adalah reproduksi pada tumbuhan yang dilakukan tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Yang kedua, reproduksi seksual. Pada reproduksi seksual digunakan sel kelamin yaitu sel sperma dan sel telur dan proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Reproduksi aseksual alami. Macam-macamnya ada 6. Yang pertama, rizoma atau akar tunggal, yaitu batang yang ada di dalam tanah. Contohnya lengkuas, kunyit, jahe, temulawak. Yang kedua, geradi atau stolon, merupakan batang menjalar di atas tanah. Contohnya stroberi, pegagan, rumput teki. Yang ketiga, umbi lapis. Modifikasi batang dan daun dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Juga batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Contohnya bawang merah, bawang bombay. Yang keempat, umbi batang. Batang yang dapat membentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru, contohnya kentang dan ubi jalar. Yang kelima, tunas adventif. Tunas lain di batang atau tunas yang ada di tepi daun atau ujung akar. Contohnya cocor bebek. Yang keenam, tunas. Contohnya pisang, bambu, dan tebu. Selanjutnya, reproduksi aseksual buatan. Terdapat 5 macam. Yang pertama, cangkok. Yang kedua, menyambung. Yang ketiga, stek. Yang keempat, merunduk. Dan yang kelima, menempel. Reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae. Yang pertama ada penyerbukan. Penyerbukan ada 5 macam. Yang pertama, anemogami, entomogami, ometogami, chiropterogami, dan antropogami. Yang kedua, pembuahan. Yang ketiga, ada penyebaran biji. Penyebaran biji terdapat 4 macam, yaitu anemokori, hidrokori, zookori, antropokori. Dan yang keempat, perkecambahan. Ada dormasi dan perkecambahan. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan adalah adanya air. Reproduksi tumbuhan Gymnospermae, contohnya melinjo, pakis haji, dan pinus. Teknologi reproduksi pada tumbuhan ada 3 macam, yaitu hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Sekarang reproduksi pada hewan. Terdapat reproduksi aseksual, yaitu dengan tunas, fragmentasi, partenogenesia,
dan reproduksi seksual pada hewan. Ada hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Selanjutnya ada cloning. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Baik anak-anak, materi telah selesai dan Ibu juga sudah menjelaskan materinya secara keseluruhan. Apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Jika sudah cukup jelas, silahkan buka buku LKS-nya pada bab sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan, kemudian kerjakan latihan soalnya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai semua? Baik, mari kita diskusikan bersama. Nah, sudah terjawab semua ya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.